Halo semuanya, pernah terpikir tidak bagaimana alam menjaga keseimbangannya agar kehidupan tetap berjalan? Hari ini, kita akan menelusuri jejak dua unsur yang sangat krusial bagi kehidupan kita, nitrogen dan sulfur. Bersama saya, Raina Sirafisa, kita akan memahami siklusnya, melihat dampak aktivitas kita terhadap alam, dan mencari solusi untuk menjaga keseimbangannya. Apa saja yang akan kita pelajari? Fokus kita ada 4 hal utama. Memahami proses alami siklus nitrogen dan sulfur, menjelaskan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhinya, mengidentifikasi dampak lingkungan yang muncul, dan tentunya menawarkan solusi nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita mulai dengan nitrogen. Tahukah kamu bahwa 78% atmosfer kita terdiri dari gas N2? Namun, bentuk ini tidak reaktif dan tidak bisa langsung digunakan tumbuhan. Agar bisa menjadi nutrisi, nitrogen harus melalui siklus biogeokimia. Siklus yang pertama yaitu fiksasi nitrogen. N2 diubah menjadi senyawa organik oleh bakteri seperti Rhizobium, yaitu simbiosis dengan tanaman legum, Azotobacter, atau melalui petir dan hujan. Yang kedua, amonifikasi. Protein dari organisme mati diuraikan menjadi amonia oleh bakteri pengurai. Yang ketiga, nitrifikasi. Amonia dioksida menjadi nitrit oleh nitrosomonas, lalu nitrat oleh nitrobakter. Selanjutnya, asimilasi. Tumbuhan menyerap nitrat untuk membentuk protein yang kemudian masuk ke rantai makanan. Nah, yang terakhir, denitrifikasi. Nitrat dikembalikan ke nitrogen oleh bakteri Pseudomonas di kondisi anaerob menutup siklus. Interaksi nitrogen terjadi di seluruh lapisan bumi. Di atmosfer, petir membantu pembentukan nitrat yang larut dalam hujan. Di hidrosfer, cyanobacteria menyumbang 50% fiksasi global. Namun, aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk sintesis yang berlebih serta pembakaran bahan bakar fosil telah melipat gandakan input nitrogen ke lingkungan secara tidak alami. Ketidakseimbangan ini memicu masalah serius. Kelebihan nitrogen menyebabkan eutrofikasi atau ledakan alga di perairan yang membunuh ikan. Selain itu, emisi NOx menyebabkan hujan asam dan smog fotokimia. Solusinya, kita perlu menerapkan pupuk presisi atau 4R, membangun instalasi pengolahan limbah atau IPAL, dan beralih ke kendaraan listrik untuk mengurangi emisi. Sekarang, mari kita lihat sulfur. Unsur ini adalah komponen esensial untuk protein, khususnya asam amino, sistein, dan metionin. Sulfur beredar melalui lingkungan abiotik dan biotik. Siklusnya dimulai dari pelapukan batuan. Semuanya bermula di litosfer. Batuan yang mengandung mineral sulfida seperti pirit mengalami pelapukan alami dan melepaskan ion sulfat ke tanah dan air, lalu oksidasi oleh bakteri. Di lingkungan yang ada oksigen atau aerob, gas hidrogen sulfida diubah menjadi sulfur elemental, lalu menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus. Siklus selanjutnya, reduksi sulfat atau anaerob. Sebaliknya, di tempat tanpa oksigen seperti sedimen laut dalam, bakteri di sulfovibrio bekerja mereduksi sulfat kembali menjadi gas H2S yang berbau khas seperti telur busuk. Nah, selanjutnya, asimilasi dan mineralisasi. Tumbuhan menyerap sulfat untuk membangun asam amino penting, yaitu sistein dan metionin, ketika organisme mati. Bakteri pengurai akan melakukan mineralisasi, mengubah protein tersebut kembali menjadi senyawa sulfur sederhana. Seperti nitrogen, sulfur juga dipengaruhi aktivitas manusia. Pembakaran batu bara melepaskan emisi SO2 ke atmosfer. Kegiatan penambangan juga mempercepat pelapukan sulfida yang memicu air asam tambang. Di alam sendiri, gunung berapi dan sumber panas bumi adalah penyumbang alami gas SO2 dan H2S ke udara. Dampak utama dari polusi sulfur adalah hujan asam H2SO4 yang merusak tanah, hutan, dan bangunan. Gas H2S juga bersifat toksik bagi makhluk hidup di perairan.
Untuk mengatasinya, industri wajib memasang scrubber SO2 pada cerobong asap melalui restorasi lahan tambang dan menggunakan batu kapur untuk menetralkan keasaman. Jadi, kesimpulannya jelas. Siklus nitrogen dan sulfur adalah mesin alami yang menjaga planet kita tetap bekerja. Masalah seperti hujan asam dan eutrofikasi bukan akhir, melainkan pengingat bagi kita untuk berubah. Dengan menerapkan solusi seperti pupuk presisi dan teknologi scrubber, kita bisa meminimalkan dampak buruk tersebut. Pertanyaannya, siapakah kita menjadi bagian dari solusi keseimbangan ini? Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga bumi kita bersama.